Leka syok ketika menatap refleksi dirinya di depan cermin kamar mandi di dalam kamarnya sendiri, dipenuhi tanda merah seperti memar yang tidak terhitung jumlahnya dan sebagian memenuhi, tidak sebanyak. Lalu saat itu juga gadis bertubuh mungil itu menangkup wajahnya menggunakan kedua telapak tangan saat bayangan ia bersama dengan Niko memenuhi ruangan pandangannya. Semalam ia terbuai oleh Niko, lelaki yang selalu dingin padanya itu berubah persis seperti dewa yang mendamba, membuat rona merah terbit di pipi Leka ketika mengingat saat-saat itu. Leka sayang, kamu kok lama banget di kamar mandinya? Teriakan sang mamah dari luar kamar mandi membuat Leka terkesiap. Ia sepertinya terlalu hanyut dengan pikirannya sampai-sampai tidak sadar pada waktu. Iya mas, bentar, saut Leka dengan seruannya yang sedikit teredam. Leka memutar otak untuk menyembunyikan tanda di lehernya. Masih bisa disembunyikan dengan Petruk, tapi lain halnya dengan leher. Tatapannya lalu jatuh pada handuk kecil yang sering ia pakai untuk mengeringkan rambut, kemudian ia lilitkan di lehernya. Semoga saja ibunya itu tidak curiga. Mama sama papa mau pergi lagi pagi ini sayang, sebentar kok, nggak sampai menginap, nanti malam juga pulang, tutur Amelia ketika Leka sudah menemuinya sembari memainkan ujung handuk di leher. Leka berjaga-jaga karena khawatir handuk putih itu terlepas dari sana dan urusannya akan berabe kalau ibunya itu tahu. Seberabe malam tadi ketika Leka baru saja tidur di pelukan Niko, orang tuanya menelpon berkali-kali, mencecarnya dengan berbagai pertanyaan kenapa Leka belum juga pulang. Pada akhirnya Leka kembali ke sebuah ballroom tempat diadakannya open house karena orang tuanya mengirim sopir keluarga ke sana untuk menjemput anak semata wayangnya itu. Sebagai alasan, Leka bilang bahwa Niko ada urusan mendadak hingga tidak bisa mengantar Leka pulang. Kalau ia jujur mengenai apa yang terjadi di antara mereka semalam pada orang tuanya, bukan cuma dirinya yang akan diusir dari keluarga, tapi juga Niko. Oke ma, tapi Pak Jali tetap nganterin aku kuliah ya? Nggak bisa sayang, Pak Jali akan mengantar mama sama papa karena perjalanannya lumayan jauh, jadi papa nggak bisa nyetir sendiri. Nah terus aku diantar sama siapa dong? Siapa lagi kalau bukan paman kamu? Saut Amelia dengan enteng. Ia dan sang suami sudah mempercayakan putri mereka pada Niko, bahkan sejak Leka masih sekolah dasar. Terang saja untuk kali ini, Leka tidak setuju. Sejak peristiwa semalam ia tidak mau bertemu dengan pamannya untuk sementara waktu. Tidak terbayang akan secanggung apa mereka kalau siang ini bertemu. Ma, kenapa mama nggak ngasih sopir buat aku sih? Protes Leka sembari mendaratkan di pinggiran ranjang, diikuti oleh Amelia di sampingnya. Wanita parubaya itu mengelus punggung Leka. Nggak ada yang bisa menjaga kamu sebaik Niko sayang. Leka menghela nafas. Dalam hati ia berkata, kalau mama sama papa tahu apa yang udah Niko lakukan sama aku tadi malam, kalian pasti membenci Niko saat ini juga. Usai menyelesaikan mata kuliah terakhir di hari itu, Leka berjalan sedikit gugup menghampiri mobil sport yang sudah menunggunya sejak 10 menit yang lalu. Ia tak tahu akan sekaku apa ia dan pamannya sekarang, tapi meskipun begitu Leka tetap mencoba bersikap seperti biasanya pada Niko. Aku mau ke toko buku dulu. Leka memulai percakapan di tengah-tengah keheningan di dalam mobil itu. Iya, saut Niko singkat. Leka menghela nafas mendapati sahutan singkat tanpa ekspresi apa-apa dari lelaki berkemeja hitam di sebelahnya. Ia tak berani menoleh ke arah Niko dan tetap menunggu apa yang akan diucapkan Niko tentang hubungan mereka tadi malam. Namun 10 menit berlalu, Niko tak kunjung bersuara. Hal itu membuat Leka bertanya-tanya tentang sikap Niko yang terlihat biasa-biasa saja. Leka pikir Niko sepertinya tidak mau mengungkit-ungkit one night stand mereka. Tentang semalam kamu, maaf, ya. Leka sontak menatap Niko yang fokus ke arah jalanan. Aku minta maaf.
ujar Niko lagi dengan suara dalamnya. Leika terdiam dan merasa lega. Rupanya lelaki itu mau membahasnya. Leika membetulkan lagi posisi duduk seperti semula. Sorry karena sudah meninggalkan kamu di pesta tadi malam. Kak Amelia nggak marah sama aku. Niko sempat melirik Leika sesaat. Ia ingin tahu karena tadi ibunya Leika itu menelpon terburu-buru. Mungkin tak sempat memarahinya. Apa? Ternyata dia minta maaf. Cuma untuk itu, Leika kira Niko meminta maaf atas perbuatan dirinya di kamar hotel semalam. Dan Leika hanya bisa menggeleng. Enggak, Mama taunya kamu pergi karena ada kerjaan. Niko menghela nafas lega, seolah terbebas dari sesuatu yang menakutkan. Ia fokus lagi pada kemudi karena begitu banyak pengendara motor yang menyalip dan tiba-tiba ada di depannya. Dari sudut mata, Niko melihat Leika tampak gelisah. Berkali-kali gadis itu menyugai rambut hitamnya yang tergerai sedikit di bawah bahu. Niko bahkan heran kenapa hari ini Leika menggerai rambutnya, karena biasanya gadis itu selalu mengikatnya ketika pergi ke kampus. Ketika Niko menoleh pada Leika, tanpa sengaja ia melihat sebuah tanda di bawah telinga. Saat gadis itu menyibakkan rambutnya ke belakang, Niko yang selalu menciptakan tanda-tanda seperti itu pada beberapa wanita sangat tahu tanda Leika adalah satu sudut bibir Niko tiba-tiba terangkat. Sudah sedekat apa hubungan kamu sama si Rafael? Pertanyaan tak terduga dari Niko itu membuat Leika menoleh padanya dengan kedua ujung alis saling bertautan. Rafael, aku gak ada hubungan apa-apa sama dia. Kita cuma temenan aja kok. Cuma temenan tapi sampai menghasilkan skismak seperti itu. Niko menahan tawa. Ya, tanya Leika terbata. Tadi pagi ia menutup tanda-tanda merah dengan foundation. Apa ada yang dia lewatkan? Leika bertanya-tanya. Semalam aku lihat kalian sangat akrab. Gak ada yang namanya teman sampai kamu gelendotan kayak gitu. Ketika di acara open house, Niko sempat menyaksikan kedekatan Leika dengan laki-laki teman sekelasnya. Niko tahu namanya adalah Rafael karena Leika beberapa kali membawanya ke rumah. Tak lama setelah ia menyaksikan pemandangan itu, ia mendapat telepon dari sahabatnya, lalu pergi dari lokasi acara, meninggalkan Leika untuk bertemu dengan si penelpon. Saat itu, Niko mendapat kabar menyakitkan dari sahabat dan kekasihnya sendiri. Dua orang terdekat Niko itu telah mengkhianatinya. Mereka selingkuh di belakang Niko, bahkan kekasihnya sampai hamil oleh sahabatnya sendiri. Niko yang sangat frustasi langsung mengunjungi klub malam langganannya, melampiaskan kekecewaannya di sana dengan menghabiskan beberapa botol minuman beralkohol. Setelah acara, apa yang kamu lakukan sama bocah itu? Leika menatap Niko penuh tanya, tapi lelaki itu tak menghiraukan tatapannya. Kamu gak ingat apa yang terjadi semalam? Tanya Leika ragu. Ia mulai yakin bahwa Niko tidak mengingat aktivitas mereka semalam, bahkan tanda merah. Pria itu tidak menyadari bahwa itu adalah ciptaan Niko sendiri. Semalam, tentu aku ingat. Apa saja yang kamu ingat? Untuk pertama kalinya Niko tertawa hari itu di depan Leika. Hei gadis kecil, kamu bersikap seolah aku ini amnesia. Tentu saja aku ingat semalam aku menggantikan orang tuamu. Lalu setelah itu, desak Leika yang tidak bisa menyembunyikan rasa penasarannya. Setelah itu Niko terdiam. Ia kembali teringat pengakuan sahabatnya yang membuat ia sakit hati. Setelah itu sepertinya aku mabuk. Dan kamu tahu sendiri, orang mabuk itu tidak mengingat apa-apa. Leika bungkam. Benar, Niko sama sekali tidak mengingat hubungan semalam mereka. Satu hal yang baru Leika sadari sekarang, bahwa orang yang mabuk berat kemungkinan tidak akan mengingat kejadian di saat dia mabuk. Leika bimbang sekarang, apa ia harus memberitahu Niko yang sebenarnya, tapi ia ragu. Orang seperti Niko tidak akan mudah percaya begitu saja. Sekarang katakan, apa hubunganmu dengan Rafael? Pacar atau teman tapi mesra? Leika menahan tawa. Jadi kamu menuduhku bermesraan dengan Rafael semalam, Niko? Paman, setelah Niko cepat. Panggil aku paman, Leika. Aku adalah pamanmu dan berapa kali harus aku ingatkan? Suara Niko sedikit
meninggi, dan hal itu membuat Leika berjengit kaget. "Aku bukan keponakanmu, tapi selamanya aku tetap akan jadi pamanmu." Mendengar hal itu sontak Leika membeku. Pengakuan Nico yang tegas dan yakin itu membuat Leika sadar bahwa sampai kapanpun Nico akan selalu menganggapnya sebagai keponakan, bukan seorang wanita yang bisa Nico cintai. Harusnya Leika tidak berharap, dan harusnya ia juga sadar bahwa Nico sudah seperti itu dari dulu. Sulit mengubah pendirian seorang Nico dengan ragu. Leika bertanya sambil tergagap, "Lalu gimana kalau seandainya kamu tanpa sadar bersamaku?" Saat itu juga Nico tertawa sambil memukul-mukul kemudi dengan pelan. "Impossible, walau dalam keadaan mabuk sekalipun aku nggak akan pernah bersama keponakanku sendiri." Leika tertohok oleh jawaban Nico. Lelaki itu sebegitu keras kepalanya, tidak mau menganggap Leika sebagai seorang wanita. Nico juga sepertinya tak pernah menginginkan hubungan mereka semalam. "Tapi kita Halo?" Kalimat Leika terhenti oleh Nico yang tiba-tiba mengangkat panggilan masuk ke ponselnya. Entah siapa yang menelpon karena raut muka Nico langsung berubah keruh. Untuk beberapa saat, Leika membuang pandangan ke arah kaca mobil di samping kiri. "Sepertinya kita nggak langsung ke toko buku." Ucapan Nico berhasil menarik kepala Leika kembali ke arah lelaki itu yang baru meletakkan ponsel di atas dashboard. Nico berkata bahwa ia harus pergi ke suatu tempat dan tetap membawa Leika karena ia tidak mungkin membiarkan gadis itu pulang sendirian. Leika tertegun ketika tahu bahwa yang Nico kunjungi adalah apartemen Valerie, kekasih Nico yang pernah beberapa kali pria itu bawa dalam acara keluarga besar. Leika menunggu di mobil dengan perasaan cemburu yang menghinggapi hatinya. Secara tiba-tiba ia duduk dengan gelisah, sementara Nico sudah berlalu sejak beberapa saat yang lalu. Dering ponsel dari atas dashboard membuat Leika sadar bahwa Nico meninggalkan ponselnya di dalam mobil. Leika memutuskan untuk menyusul Nico ke dalam gedung apartemen tersebut karena ponsel lelaki itu terus saja berdering. Leika tahu yang menelpon Nico adalah kolega penting perusahaannya, dan ia rasa Nico harus tahu karena apapun yang berhubungan dengan perusahaan sangatlah penting bagi Nico. Leika menekan call button menuju lantai atas di samping pintu kabin lift. Kalau Leika tidak salah, unit Valerie ada di lantai 5. Ia sempat mendengarnya tadi saat Nico menelpon. Lama Leika menunggu. Akhirnya pintu lift itu perlahan terbuka. Namun saat itu juga sekujur tubuh Leika membeku ketika menyaksikan Nico dan Valerie tengah di dalam kabin lift tersebut. Leika mundur beberapa langkah, hatinya yang teramat sakit membuatnya hanya berdiri kaku hingga pintu lift itu kembali tertutup dengan sendirinya. 1 bulan kemudian, entah sudah berapa kali Leika memuntahkan isi perutnya hingga membuat gadis berkulit putih itu kelelahan, tapi Leika berusaha agar suaranya tidak terdengar keluar, agar orang tuanya tidak mendengar dirinya muntah-muntah. Leika menatap nanar pada 2 buah tespek yang menunjukkan garis 2 berwarna merah positif. Ini kali ketiga Leika melakukan tes kehamilan dan semua hasilnya sama. Malam itu adalah kali pertama Leika melepas kesuciannya, dan itu bersama pamannya sendiri, Nico. Bagaimana mungkin kini dia harus menerima kenyataan dirinya hamil anak Nico? Apalagi pria itu sama sekali tidak ingat apa yang dilakukannya, dan yang paling perih, Nico malah mencium wanita lain di depan mata Leika. Setelah kejadian itu Leika mulai mundur 100 langkah. Dia tak lagi menghubungi Nico dan berusaha menghapusnya dari hatinya. Kenyataan ini membuat dirinya bagai disambar petir. Leika berharap orang tuanya tidak menyadari perubahan kondisi tubuhnya. Ia belum sanggup menghadapi kemarahan mereka, tapi Leika harus menelan ludah ketika ia membuka pintu kamar mandi. Kedua orang tuanya sudah berdiri menyambutnya dengan raut wajah serius, membuat Leika tiba-tiba merasa takut. "Siapa dia? Apa maksud Papa?"
Siapa ayah dari anak yang sedang dikandung kamu? Tegas Gunardi sekali lagi. Suara tegas sang ayah mampu membuat Laika tertunduk seketika. Dari mana papa tahu? Tanyanya dengan bibir bergetar. Saat itu juga Gunardi langsung menyambar 3 alat tespek dari tangan Amelia. Ditunjukkannya alat itu pada Laika dan semuanya menunjukkan garis 2. Laika terkejut. Ia menaikkan lagi kepala lalu menatap Gunardi dan Amelia secara bergantian. Tatapannya itu seolah bertanya, kenapa alat itu tiba-tiba ada di tangan mereka? Amelia sepertinya tahu apa yang Laika pikirkan saat ini. Wanita sosialita itu pun berkata, kemarin kami menemukannya di atas meja rias kamu waktu kamu kuliah, nak. Meski suara ibunya terdengar lembut, tapi kekecewaan nampak jelas di wajahnya. Salah satu kelemahan Laika adalah dia seorang teledor, seperti alat tespek itu yang harusnya dia sembunyikan rapat-rapat, malah dibiarkan tergeletak begitu saja. Maaf, Pak, Ma. Laika melirik. Tidak ada gunanya lagi dia menyangkal. Toh dia sudah ketahuan. Sekarang katakan siapa laki-laki yang sudah menghamili kamu. Gunardi kembali mendesak putri sematawayangnya yang ia jaga sedemikian rupa. Tapi akhirnya ia kecolongan juga. Sebelum mereka menjawab pertanyaan sang ayah, Amelia menggiring mereka ke tengah-tengah kamar, lalu duduk di sisian kasur, dengan Laika berada di antara mereka. Aku gak ingat siapa dia. Gak ingat? Sang mama bertanya. Maksudnya gimana sayang? Amelia meminta penjelasan agar dia mengerti. Tanpa pikir panjang, Laika menyahut. Waktu itu aku lagi mabuk, Ma. Jadi aku sama sekali nggak ingat siapa cowok itu. Gunardi geram lalu menangkap wajahnya sendiri menggunakan kedua telapak tangan. Kenapa kamu bisa seceroboh ini, Laika? Kamu tahu apa akibat dari perbuatan kamu ini? Pak, pelan-pelan. Amelia mengusap lengan Gunardi agar suaminya itu mau merendahkan suaranya. Laika makin tertunduk. Ia tidak mungkin berbicara yang sejujurnya pada mereka bahwa ayah dari janin di perutnya adalah Niko, paman angkat yang sangat dipercaya Gunardi dan Amelia, juga seseorang yang disayang oleh kakek Laika. Selain itu, reaksi keluarga besarlah yang Laika ingat pertama kali. Banyak pihak yang akan dirugikan, termasuk bisnis keluarga, juga Niko yang kemungkinan akan dibuang dan dibenci oleh keluarga mereka jika Laika jujur. Laika sudah memikirkan hal ini sejak seminggu yang lalu dan ia memutuskan untuk membesarkan anaknya seorang diri. Ma, aku minta maaf karena gak bisa menjaga diri. Aku tahu kalian pasti kecewa sama aku, ujar Laika dengan lirih. Gunardi memang kecewa. Tadinya itu ingin memarahi putri kesayangannya itu, tapi rasanya percuma. Semarah apapun dia, tetap tidak akan merubah keadaan. Sedangkan Amelia sang ibu tidak punya pilihan lain selain menenangkan Laika. Gadis itu terlihat kacau dan Amelia tidak tega melihatnya. Kamu lelah ya, nak? Setiap hari mual-mual terus? Tanya Amelia iba. Laika mengangguk pelan. Bahkan saat di kampus pun ia tidak konsen karena mualnya kerap kali datang saat ia sedang belajar. Gunardi menghela nafas dalam-dalam, lantas menatap Laika lamat-lamat. Di belainya puncak kepala anak gadis itu dengan sayang. Papa akan segera carikan suami yang mau bertanggung jawab dan menerima anak di dalam kandungan kamu, ujar Gunardi dengan lembut. Kontras sekali suaranya dengan beberapa saat yang lalu. Sontak Laika menggeleng keras. Selain masih kuliah,
ia juga tidak mau menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Apa nggak bisa aku membesarkan anak ini sendirian, Pak? Belum sempat Gunardi menyahut pertanyaan putrinya, pintu kamar tersebut tiba-tiba terbuka lebar ketika seseorang mendorongnya dari luar. Ketiganya sangat terkejut melihat siapa yang saat ini datang dan tengah menatap mereka dengan tajam menakutkan. Benar yang kakek dengar barusan, Laika. Meski suaranya terdengar santai, tapi aura kemarahan terpampang jelas di mata sang kakek, Arif Mahatama. Ayah, sejak kapan ayah sampai ke sini? Mau aku buatkan? Diam kamu, Amelia, seru Arif dan berhasil membuat ketiga orang di dalam kamar itu berjengit kaget. Setelah itu, tidak ada lagi yang berani bersuara selain Gunardi yang berusaha menenangkan sang ayah. Arif sejak tadi berdiri di balik pintu kamar dan mendengar semua percakapan anak dan cucunya. Anak kamu ini sudah mencemari nama baik keluarga. Tidak ada keturunanku yang hamil di luar nikah selain anak kamu, Gunardi. Arif menatap Gunardi kecewa. Bagi Arif, Gunardi telah gagal mendidik dan menjaga putrinya. Meski pemikiran Arif terkesan kolot, tapi begitulah prinsip keluarga Mahatama, sangat menjunjung tinggi budaya ketimuran. Hamil di luar nikah masih jadi sesuatu yang tabu. Gunardi sebagai ayah tetap membela Laika di hadapan kakeknya, tapi Arif tetap bersikukuh bahwa apa yang dilakukan Laika itu salah besar. Laika semakin merasa bersalah, matanya berkaca-kaca. Ia menyesali perbuatannya yang sudah terbuat oleh Niko malam itu, tapi seberapa besar pun rasa sesalnya tetap tidak akan merubah keadaan. Kakek, Pak, aku udah memutuskan mau membesarkan anak aku sendirian. Laika menatap ketiga orang tua itu dengan penuh penyesalan dan izinkan aku pergi dari Jakarta. Di sisi lain, 2 hari setelah hari itu, Niko bersandar pada kursi kerjanya. Sorot mata tegasnya bersembunyi di dalam kelopak mata yang tertutup. Wajah yang terkesan manly itu terlihat frustasi. Ia baru saja kembali dari resepsi pernikahan sahabat dan mantan kekasihnya, Jerry dan Valerie. Meski akhirnya akan sakit, Niko tetap menghadiri pesta tersebut karena ia tidak suka jika disebut pecundang yang lari dari kenyataan. Pikiran Niko melayang pada kejadian sebulan yang lalu ketika Valerie memintanya datang ke apartemen yang wanita itu tinggali. Saat itu, Valerie meminta maaf dan mengucapkan selamat tinggal secara baik-baik. Niko yang masih mencintai Valerie tidak bisa menolak ketika mantan kekasihnya itu menghadiahi sebuah ciuman perpisahan di dalam lift. Dan sekarang sudah berlalu 1 bulan sejak hari itu. Niko membuka mata, vas bunga di atas rak yang jadi pemandangannya saat ini mengingatkan Niko pada si pemberi tanaman kaktus kecil di dalam vas bunga tersebut. Laika, sudah lama rasanya ia tidak bertemu dan mengantar jemput keponakannya kuliah. Biasanya meskipun orang tuanya tidak sedang dalam perjalanan bisnis, Laika sendiri suka mengiriminya pesan atau menelpon meminta diantar jemput. Niko yang hatinya terasa sesak akibat pernikahan sahabat dan mantan kekasihnya akhirnya keluar dari kantor. Setelah menyambar kunci mobil dari atas meja kerja, ia menjalankan mobil sportnya menuju kampus tempat Laika kuliah. Ia tahu betul kapan Laika keluar dari kelas karena seringnya Niko menjemput gadis itu. 20 menit sudah Niko menunggu di tempat biasa, tapi ia tidak melihat Laika keluar dari gerbang. Padahal ia sempat melihat teman yang selalu bersama Laika keluar 10 menit yang lalu. Niko juga sempat melihat Rafael, teman dekat Laika.
kenapa belum keluar juga? Gumam Niko yang sudah bosan kelamaan menunggu. Ia juga mencoba menghubungi nomor Leika, tapi nomornya tidak aktif. Lalu setelah sekian lama, Niko akhirnya menelpon Amelia. "Kak, apa Leika nggak kuliah?" tanya Niko ingin tahu. Untuk sesaat tidak ada jawaban dari Amelia. "Kak, kenapa diam? Ini aku lagi di kampus mau jemput dia, tapi nggak keluar-keluar juga sampai sekarang," tutur Niko tanpa sedikit pun kecurigaan. "Nik, mulai sekarang kamu nggak usah jemput Leika lagi, karena dia sudah pergi." Niko terdiam sesaat. "Pergi kemana?" tanyanya sedikit mendesak. "Maaf, kakak nggak bisa kasih tahu kamu."